Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heri di Banyumas. Mas Heri menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mas Heri belum menikah dan memang lagi deket sama seorang perempuan, itu namanya Mbak Yuli, yang sekarang jadi istrinya. Nah, ini pada saat-saat itu, saat-saat lagi masih pacaran lah, dan memang udah ada rencana obrolan mau ke jenjang selanjutnya, yaitu lamaran. Ngobrol-ngobrol udah mulai serius, tapi baru pihaknya si Mas Heri sama Mbak Yulinya, belum ke orang tua. Jadi udah ada omongan seperti itu, aku pengen ngelamar kamu dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, ini pada suatu malam dan memang Mas Heri itu udah serius, aku tuh udah mantep sama Yuli dan Mbak Yulinya juga udah menerima Mas Heri. Dan ini pada suatu malam seperti biasa ada jadwal atau jatah ngapel. Ngapelnya itu nggak tentu. Wis pokoknya kalau misal malam pengen ke sana ya ke sana. Intinya kayak gitu ya. Orang tuanya Mbak Yuli juga udah nggak keberatan karena mereka memang juga pacaran deket itu juga udah lama, sekitar 3 tahun kan. Akhirnya sudah datanglah ke sana, nggak mesti malam minggu kan. Dan pada waktu itu memang malam Jumat, dan malam Jumatnya itu malam Jumat Kliwon. Mas Heri inget banget karena pas sore harinya ini dia sempat nyekar gitu kan, sempat nyekar ke makam keluarganya. Dan ya malam harinya tuh, nanti malam aku mau ke rumahnya si Yuli, katanya begitu. Akhirnya sudah, malam itu berangkatlah si Mas Heri tadi. Dengan naik sepeda motor seperti biasanya, jarak rumahnya itu sekitar 4 atau 5 kilo dari rumahnya Mas Heri. Berangkatlah ke sana, dan saat memasuki kampungnya Mbak Yuli, jadi kampungnya itu agak lumayan cukup naik turun jalanannya, meskipun nggak curam-curam banget, itu nggak, tapi konturnya itu ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Dan di lingkungan situ juga masih banyak area-area kosong, area-area kebun semacam itu. Nah, karena udah terbiasa lewat situ, ya Mas Heri itu biasa aja, nggak ada rasa takut atau apa gitu ya. Nggak terkecuali malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon juga ya memang ada rasa sedikit takut, cuman alaslah masih sore ini, lagian waktu itu baru sekitar jam 7:30. Mas Heri dengan sepeda motornya melaju malam itu dibawa agak lumayan cukup kencang, dan sesampainya di area yang kebun itu, Mas Heri mendengar dia itu lagi melaju sendirian, gak ada siapapun. Tiba-tiba itu ada yang teriak, woi gitu. Ada yang neriakin lah dari pinggir jalan di situ. Loh, Mas Heri kan sebagai seorang pemuda yang waktu itu masih pemberani katanya. Kalau sekarang udah enggak, takut gitu ya, mikir keluarga, takut kenapa-kenapa. Dulu itu, wih siapa ini, ada yang manggil kayak gitu. Wah, nyari masalah kata si Mas Heri gitu kan. Dia pun akhirnya berhenti. Dia putar balik di situ, cariin di kebun gitu, sengaja dipelototin gitu ya. Motor juga agak digas-gas karena di area situ tuh daerah sepi. Siapa tadi yang teriak-teriak gitu kata si Mas Heri. Gak ada jawaban apapun. Apa ya, sunyi, senyap gitu ya. Cuman suara motor sama Mas Heri doang. Oh, mungkin orangnya ketakutan atau bagaimana ya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk putar balik. Udahlah, aku mau ke rumah Yuli aja, ini orang iseng kali ya, mungkin ya, seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng premium tanpa campuran apapun, gak ada tepung, gak ada apa, benar-benar bawang goreng gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Heri tadi. Mas Heri putar balik ke sana, singkat cerita, sampai di rumahnya Mbak Yuli. Sesampainya di situ, Mas Heri pun cerita.
Yul gitu kan misalkan. Ya Mas, kenapa? Aku tadi di jalan itu ada yang begis gitu ya, ada yang neriakin. Di mana Mas? Mbak Yuli nanya begitu. Itu di kebunan situ. Di situ Mas. Iya, yang ada kelapa mati situ itu ada beberapa gitu. Nah, memang di situ ada 4 atau 5 pohon kelapa itu mati kesambar petir di sana. Di situ Mas. Iya, di situ. Mas, di situ kalau misal ada yang neriakin, ada yang manggil atau apa, jangan disamperin Mas, jangan dilarang. Emang kenapa? Kata si itu kan. Ya merasa jagoan lah di depan perempuannya. Yes, pokoknya jangan Mas, itu tuh setan menunggu situ gitu. Oh, jadi gitu. Pantesan tadi tak cariin. Kamu nyariin ke situ Mas? Iya, tak cariin gitu. Nggak ada, nggak kelihatan, kata si Mas Heri. Oh, ya wis lah, syukur, semoga nggak terjadi apa-apa. Nah, duduklah Mas Heri sama si Mbak Yuli di sana di teras gitu ya. Ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam Mas Heri itu mau pamit. Dia itu udah siap-siap, udah ngomong, yul aku balik dulu ya. Iya Mas, hati-hati. Mas Heri bangun, Mbak Yuli tuh diem aja. Duduk aja di kursi di situ. Mas Heri kan pertama, kok dia nggak bangun, cuman akhirnya masuk ke dalam. Pak, Bu, pamitan sama orang tuanya. Dikiranya Mbak Yuli ngikut, pamit sama orang tuanya. Oh ya, hati-hati dan sebagainya. Si Mas Heri pun keluar lagi. Saat keluar lagi, Mbak Yuli itu masih duduk di kursi di sana. Si Mas Heri kan jadi nengok, bapak sama ibunya nganterin ya waktu itu. Jadi nengok, Pak, Yuli kenapa ya Pak ya? Mas Herinya nanya begitu, loh emang kenapa? Udah tahu Pak, bukannya tadi duduk sama kamu? Iya Pak, dari tadi duduk sama saya, cuman nggak tahu ini kenapa gitu kan. Akhirnya apa? Yuli, ditepuk-tepuk pundaknya gitu. Saat ditepuk-tepuk pundaknya Mbak Yuli tuh begini, buka kepalanya, ngeliatin ke arahnya si Mas Heri. Nah itu matanya tuh kebalik, matanya tuh muter ke atas, jadi item-itemnya tuh nggak kelihatan. Itu sambil begini, sambil mulutnya tuh nganga, kayak gitu ya. Pertama terus tiba-tiba ujung-ujungnya itu ketawa si Mbak Yuli tadi, dan bener matanya itu dibalikin ke atas, orang kerasukan lah semacam itu. Ya si Mas Herinya panik kan, dulu kok seperti ini? Bapak sama ibunya juga, Bapak ini kenapa Yuli, kenapa? Tolong. Akhirnya apa, ibunya Mbak Yuli pun minta tolong sama ya teriak-teriak begitu kan, dan beberapa warga karena memang masih relatif lumayan cukup sore sekitar jam 9. Ini para tetangga pun pada keluar datang ke situ. Kenapa? Ada apa? Ini si Mbak Yulinya itu udah diem aja di kursi gitu kan, mata itu merem begini. Yuli, kamu kenapa? Ada yang berusaha coba doain gitu ya. Di situ terus Mbak Yulinya tuh ngebuka mata, dan matanya itu ya begitu ke atas gitu. Jadi yang kelihatan tuh putih-putihnya doang. Dilihatin gitu kan. Si orang tadi ketakutan malah berhenti. Wes pokoknya malam itu kacau di sana. Si Mas Heri pun menunda kepulangannya, dan akhirnya apa, dipanggilin salah satu orang yang ya mengerti di sana lah, kayak semacam Pak Kiai atau Pak Ustadz gitu ya, dipanggil ke situ. Ini udah hampir jam 10 malam. Akhirnya ditolongin lah, didoain dan sebagainya kayak gitu, kayak semacam diruqyah dan sebagainya. Alhamdulillah Mbak Yuli pun sembuh ya, lemes begini, bingung gitu kan. Nah, setelah bingung itu nangis. Oh, kamu kenapa nangis, katanya. Aku juga nggak tahu, kata si Mbak Yuli, kenapa aku nangis ya, aku juga nggak tahu, kok rame begini. Mbak Yuli itu nggak ingat apa-apa. Ya identik dengan seperti orang-orang yang habis kerasukan lah, dia pun bingung apa sih yang sebenarnya terjadi. Akhirnya apa? Mbak Yuli pun, si Mas Heri pun ya mau nggak mau pulang ya. Pulang itu lumayan cukup malam, akhirnya sekitar jam 11. Mbak Yulinya mau istirahat, warga juga udah pada pulang, Mas Heri pun pamit permisi. Malam habis menyaksikan kejadian seperti itu. Yuli kerasukan. Ini ada sedikit ketakutan juga. Mas Heri itu ngerasa takut, asem, mana sebelumnya Yuli cerita lagi kalau di situ kalau misalnya ada yang apa, jangan-jangan gitu ya.
Jangan-jangan yang ngerasukin Yuli itu yang ini, yang ada di kebun itu, terus dia ikut aku atau bagaimana. Pikirannya si Mas Heri itu udah mulai macem-macem. Akhirnya apa? Dia pun permisi, dia pun pamit pulang. Jalan ke sana, kali ini karena udah malam ya, jadi agak lumayan cukup digeber. Motor kenceng, jalan itu kenceng, dan di area tersebut yang ada kelapa mati itu, ada 5 batang kelapa yang udah kayak kesamber petir. Di kebunan itu yang kata Mbak Yuli itu angker. Si Mas Heri kan berusaha secepat mungkin gitu. Pokoknya aku harus ngebut gitu di situ, takut juga. Baru memasuki ke sana, motor itu macet lagi, jalan glok ya. Cuman kan karena dia motornya motor kopling ya, tinggal tarik begitu doang. Ya ini sambil genjot sambil di sela-sela begitu. Gak nyala-nyala. Loh, ini motor kenapa motor berhentilah di tengah-tengah kebun tersebut. Mas Heri bingung, ini gimana ya, ini gimana, takut yang ada. Awalnya itu berani peteng-teng saat berangkat gitu ya. Tapi begitu mengalami kejadian-kejadian malam itu, nyalinya pun jadi turun, nyalinya pun jadi jiper. Di situ berhenti, motor pun dipinggirin, distandarin, bingung, gelap banget soalnya ya. Ini aku mesti gimana gitu, aku mesti gimana. Diem aja di situ sambil jongkok. Dan tiba-tiba ada yang keluar dari kebun tersebut. Beberapa sosok, ada perempuan sama itu yang di belakang. Langit itu kan malam itu di bagian belakang sana ada cahaya gitu. Jadi agak lumayan cukup terang. Batang-batang kelapa itu kan kelihatan ya, ada 5 batang misalkan. Nah, di antara batang-batang kelapa itu, Mas Heri melihat ada sosok-sosok tinggi di sana, setinggi pohon kelapa. Ini tuh ya kayak gitu, kayak lagi ngintipin, lagi megangin pohon kelapa tersebut. Ada dari sana itu yang keluar sosok perempuan. Ada yang keluar kresek-kresek nggak terlalu jelas, itu kayak semacam seseorang yang bongkok, kemungkinan seorang nenek-nenek atau apa gitu ya. Itu Mas Heri ketakutan, loh kok di sini semua mereka kok ngumpul di sini gitu ya. Dia pun nangis Mas Heri waktu itu. Tolong aku jangan digangguin, aku minta maaf, barangkali aku punya salah atau apa. Itu ngomong sendiri, nyerocos sendiri, intinya itu takut minta maaf. Dan ini mereka yang pada datang itu makin kesini tuh makin banyak, kata Mas Heri. Dia nggak menghitung jumlah pastinya gitu, cuman dia tuh ngerasain yang datang itu ada puluhan di sana, macem-macem bentuknya. Mas Heri pun akhirnya cuman bisa merunduk, nutup mata, dan yang jelas ya dia itu udah ketakutan, nafas itu udah sesak, bener-bener sesak. Dan setelah itu Mas Heri tertidur, lebih tepatnya itu pingsan. Dia tuh kayak les gitu, nggak ingat apapun. Dia tuh pingsan, bangun-bangun gitu kan. Nah ini begitu bangun begini, dia itu bingung karena apa? Posisinya itu masih malam dan pasti yang dicari pertama itu motor. Begitu bangun, loh aku di mana? Samping kanan kiri itu semak belukar dan motorku mana gitu kan. Dia langsung bangun nyariin itu motor, dan begitu ngeliat begini, itu yang tinggi-tinggi itu ada di sekitar dia. Di situ tuh kayak lagi ngeliatin semuanya. Meskipun gelap, kata Mas Heri, tapi aku bisa merasakan itu. Aku bisa ngelihat sosok-sosok itu tuh hadir. Aku pun lari. Ini aku di mana sih, semak belukar semuanya ya. Dia pun keinget, aku tadi berada di pinggir kebun. Jangan-jangan aku dibawa masuk ke kebun lagi atau bagaimana. Dia pun berusaha nyari, berusaha keluar dari tempat itu. Ke sana kemari, ngalor ngidur, menghindari sosok-sosok yang tinggi-tinggi itu ya. Ya sambil yang pastinya takut, dan Mas Heri itu nangis, lagi-lagi tuh nangis. Motorku mana? Takutnya itu motor. Ya ini memang setan, beneran dia takut. Cuman ada sesuatu yang lebih ditakutin sama Mas Heri. Takutnya motornya tuh hilang. Lari ke sana kemari, mubang-mubang gitu ya, muter-muter gitu kan. Dia itu tidak ketemu sama yang namanya jalan keluar. Dan akhirnya karena dia kelelahan, karena dia kecapean, Mas Heri pun memutuskan untuk istirahat.
Dan ya ini setan-setan yang tinggi-tinggi itu tuh masih ada. Cuman mereka juga diem aja, cuman deket di pohon kelapa yang mati. Oh ya ini kebun kan harusnya kelapa di sini. Aku itu harusnya jalan ke sana nih. Cuman begitu ke sana, mau sejauh apapun, nggak ketemu jalan keluar, nggak ketemu jalanan yang dimana motornya itu macet, dimana motornya diparkir di situ. Dia pun karena bingung, akhirnya dia tuh cuman duduk di situ ya. Mikir aku tuh salah apa ya, perasaan aku cuman ya aku lewat sini ada yang neriakin, aku berhenti, aku cariin, perasaan cuman itu doang. Kalaupun aku salah, ya kesalahanku harusnya nggak fatal-fatal banget gitu ya. Ini lah wis, dia pun diem duduk di sana dan akhirnya Mas Heri pun tertidur. Mungkin karena capek, mungkin karena lelah, bangun-bangun itu udah pagi. Hari itu mungkin sekitar jam 6 pagi lah. Dia bangun kaget kan, udah mulai ada lalat waktu itu. Duh, langsung berdiri begitu, kelihatan di sana. Duh itu jalan. Mas Heri pun ke situ, ke jalanan tadi, nyariin motornya. Motornya itu nggak ada di situ. Nangis lagi di situ. Ah, motorku hilang, motorku hilang. Ada warga yang lewat di sana, Pak, motorku hilang, Pak. Ya, Mas Heri pun akhirnya cerita. Emang kenapa? Gimana kejadiannya, Mas? Kok motor bisa hilang di sini? Pak, semalam begini. Oh, ceritanya itu terlalu panjang diceritain sama Mas Heri dan ya warga itu tuh nggak bisa bantu. Ya udah, Mas. Sampean rumahnya di mana? Kata si itu kan. Saya rumahnya di situ. Loh, jauh, kata si bapak itu. Iya, sampean masih pegang uang enggak? Oh, masih ada, Pak. Ya udah sini tak boncengin sampai jalanan situ. Apa namanya? Cuman motor saya ya nggak tahu, kata si bapak itu nggak tahu. Mending lapor, kata si itu ya. Mending laporan aja, Mas. Lu sudahlah, karena bingung nggak ada pilihan, akhirnya diboncengin sama si bapak naik sepeda, bapak-bapak petani gitu ya. Kesana sampai jalan raya. Nah sampai jalan raya udah mulai ada angkot tuh pagi-pagi. Hari Jumat, malam Jumat Kliwon kan, semalam itu hari Jumat ya, ketemu sama anak-anak berangkat sekolah itu pakai baju pramuka. Itu masih inget banget masih. Dan ya pulang sampai ke rumah takut, bukan main ya, itu bukan motornya Mas Heri full gitu ya. Dulu itu kayak kamu punya uang berapa? Orang tuanya itu nambahin, ya sudah, ini tak tambahin, kamu beli motor sana. Itu dulu seperti itu. Ya merasa takut lah pastinya. Ya itu, kamu dari mana? Lo motormu kemana? Yang ditanyakan itu. Ya Mas Heri itu cerita semua, semalam begini. Kok bisa? Yang ada itu diomel-omelin lah waktu itu. Cuman memang gak lama dan mungkin sekitar waktu itu Mas Heri mau berangkat kerja ya, cuman dia juga bingung, ini aku gimana ya, lah nantilah bilang sama temenku, cuman nggak tahu ya bilangnya itu via handphone atau via apa. Nanti aku bilang aku libur dulu, soalnya apa, satu aku pikiran lagi kalut, kedua motorku hilang, aku nggak ada kendaraan buat berangkat ke kantor di sana yang lumayan cukup jauh. Ini gimana ya, bingung kan. Dia pun akhirnya hari itu libur. Dan sekitar ya pagi, belum terlalu siang, sekitar jam 7:30, ini ada bapaknya Yuli, bapaknya Mbak Yuli itu datang ke situ. Mas Heri kan kaget dan takutnya mau ngasih kabar sesuatu, Yuli itu kenapa-napa, soalnya semalam itu habis begini. Bapaknya datang ke situ nyariin si Mas Heri. Ditemuin sama Mas Heri. Ini Pak, ya pertama nanya, Pak, ada apa Pak? Yuli bagaimana Pak? Ah, Yuli baik-baik saja, alhamdulillah gitu ya. Terus ada perlu apa Bapak kesini gitu kan? Tiba-tiba banget, itu motor kamu, katanya. Hah? Motorku Pak? Iya, motor kamu itu, kamu semalam pulang nggak pakai motor, kata si Bapak. Perasaan saya itu pakai motor Pak, kata si itu ya. Perasaan saya itu pakai motor Pak. Yo, nggak tahu, kata si bapak. Saya itu bingung pagi-pagi. Loh, kok motornya Heri masih di sini? Gitu kata si bapak. Pak, semalam waktu aku pulang, bapak ngelihat nggak Pak? Aku pakai motor. Kayaknya sih ngelihat, Kayaknya ya, kayaknya kamu pulang memang pakai motor. Terus bagaimana ceritanya? Motor itu bisa balik lagi ke sini, Her?
Itu dia Pak, saya nggak tahu. Akhirnya Mas Heri pun cerita semua yang semalam dialami begitu ya. Dan ya bapaknya Mbak Yuli juga nggak terlalu mengerti masalah-masalah begitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kebun itu, seberapa angker, kenapa Mas Heri ini, ya bapaknya cuman, oh ya udah, yang penting kamu selamat, itu motornya diambil ya, nanti bapak ndak bisa pakai motor yang ada ininya, yang ada koplingnya, jadi ndak bisa tak anterin ke sini, ya, pakai motor sendiri gitu kan. Oh iya Pak, nanti, alhamdulillah Pak, tak pikir itu hilang Pak, ya orang tuanya Mas Heri kan juga ini, mau kamu masa motor jalan sendiri ke rumahnya Yuli, ya enggak mungkin, kamu pasti paling lupa dan perengasan gitu ya. Perasaan kamu pulangnya naik motor, padahal kamu mungkin jalan kaki atau lari gitu, pikirnya sih orang, iya kali ya Pak Bu. Ya wis, pagi itu akhirnya Mas Heri dibonceng sama calon bapak mertuanya ke sana ngambil sepeda motor. Ya Mbak Yuli juga bingung kenapa bisa seperti ini. Pokoknya ceritanya waktu itu rame lah gitu ya. Akhirnya apa? Motor pun dibawa pulang. Nah saat dibawa pulang itu kunci tuh nempel di sana. Nah Mas Heri itu gantungan kuncinya itu kan dari karet atau apa gitu ya, awalnya gantungan kecil lah gitu ya. Gantungan kunci ini, kunci motor. Nah, saat lagi jalan, Mas Heri itu baru nyadar, ini gantungan kunci itu berubah. Karetnya bukan berubah secara total, karetnya masih ada. Cuman di situ apa? Ada daun kelapa kering. Itu yang diiketin di sana. Panjang, lumayan cukup panjang. Loh, kok ada daun kelapa begini? Ini gimana ya cerita? Sudah, aku ndak mau mikirin dulu. Jalan sampai rumah, ya ceritalah sama orang tuanya. Mas Heri pun mikir, aku ndak tahu, aku ndak pernah naruh daun kelapa di sini. Ya mungkin Yuli kali atau siapa. Aku juga ndak tahu ya, gitu ya. Nanti dia aku tanya dulu. Cuman, kalau memang bukan Yuli atau keluarganya yang ngiketin daun kelapa di sana, kemungkinan Pak Bu, motor ini beneran sampai di kebun itu katanya. Dan kejadian semalam itu tuh memang bener. Bukannya aku mimpi, bukannya aku apa. Iya ya akhirnya gitu. Nah, akhirnya begitu kan. Nah setelah ini baliklah lagi ke rumahnya si Mbak Yuli, cuman sore harinya. Datang ke sana, Mbak Yuli juga kan berangkat kerja waktu itu. Dan pulangnya ketemu sama Yuli, nanya-nanya perihal itu. Begini. Ya mereka nggak ada satupun katanya yang ngiketin daun kelapa. Lagian di situ tuh nggak ada daun kelapa di dekat rumahnya Mbak Yuli, yang ada tuh di kebun-kebun sana, di dekat situ tuh nggak ada. Mas Heri pun bingung apa sebenarnya terjadi. Cuman semenjak saat itu Mas Heri saat main ke rumahnya Mbak Yuli itu lebih memilih jalan muter yang lebih panjang. Tapi ya itu dilakuin sampai beberapa bulan ya, sampai rasa takutnya itu mulai hilang. Dan baru-baru ini waktu itu memang di daerah kebun tersebut akhirnya dipasangin lampu penerangan jalan. Cuman ya begitu, saat Mas Heri lewat ke sana, ini udah lamaran waktu itu ya, saat lewat ke situ lampu masih nyala, tapi nanti beberapa hari kemudian udah gelap lagi, nanti nyala lagi, udah gelap lagi. Jadi kayak ya kalau kata orang-orang yang ada di sana, oh itu di situ mati terus Mas gitu ya. Itu di dekat yang ada kelapa matinya di situ. Itu lampunya dipasang berapapun, itu udah ganti-ganti piting dan yang lain-lain gitu ya. Tapi tetap aja cepat mati, paling hitungan berapa hari nanti mati lagi. Akhirnya apa? Di situ dikosongin. Lampunya itu nggak dikasih di situ, dibiarkan gelap. Cuman ya beberapa kali lewat ke sana, akhirnya Mas Heri pun ya sudah, aku permisi kalau lewat sini, kalau misalnya ada yang neriakin atau apa, aku diemin aja, aku nggak usah ngerespon apapun, takutnya ya begitu kejadiannya terulang lagi. Nah itu aja satu cerita dari Mas Heri. Pengalamannya Mas Heri waktu itu. Terima kasih banyak Mas Heri atas ceritanya. Dan akhirnya Mas Heri sama Mbak Yuli pun memang jodoh dan mereka tuh menikah sampai sekarang. Baik,
Terima kasih kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So